Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Ernawati Arifah, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, beberapa hal yang saya percaya terhadap murid adalah bahwa murid berada pada kondisi kesiapan fisik dan psikis yang sama. Mereka adalah kertas kosong yang hanya butuh transfer ilmu pengetahuan. Tugas guru hanya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan saja. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif, namun masih terpusat pada peran guru sebagai pendidik yang sangat dominan. Pembelajaran saya masih monoton di dalam kelas, karena biasanya pembelajaran di luar kelas dengan permainan hanya dilakukan oleh guru olahraga saja. Saya lebih terfokus ke tuntutan pencapaian kompetensi sesuai target kurikulum, sehingga dalam pembelajaran di kelas saya terfokus untuk memberikan materi, kemudian memberikan tugas yang harus dikumpulkan tanpa melakukan refleksi pembelajaran dan tanpa pertimbangan kondisi masing-masing murid. Sekarang, setelah saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa seharusnya proses pembelajaran di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup murid agar dapat berkembang, baik lahir maupun batinnya. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, tugas guru menuntun, membimbing murid dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga murid tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Pendidik sebagai Ing Arso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodrat agar jiwanya merdeka, lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka inginkan. Kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi murid, karena tujuan dari pendidikan kita harus berfokus pada murid. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kompetensi dengan berliterasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Kemudian berusaha menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan dan meningkatkan nilai karakter dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberi kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kemudian kerjasama dan tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu, saya akan melakukan diagnosis awal dan diagnosis berkala dan selalu melaksanakan refleksi pada proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid, mengetahui kendala belajar murid, serta melakukan tindak lanjut dan evaluasi, sehingga murid akan belajar dengan sangat bahagia dalam pembelajaran yang menyenangkan.